Freemasons lainnya. Ajaran-ajaran pokok Illuminati adalah: 1. Anggota Illuminati adalah orang-orang terpilih yang mendapat pencerahan atau Illuminatus lewat the light of Lucifer alias cahaya sang Dajjal. Dalam ajaran mereka, hanya orang-orang yang mendapat pencerahan atau Illuminatus itu yang dapat memerintah dunia. Ketiga, mereka mengajarkan bahwa mereka adalah the cream of intelligentsia yang memiliki kapabilitas pengetahuan, kecerdasan, dan pemahaman mendalam untuk menguasai dunia. Keempat, tujuannya adalah menciptakan Novus Ordo Seclorum, New Order of the Ages, New World Order, One World Government. 2 bulan setelah berdirinya Illuminati di Bavaria, di belahan benua lain, lahirlah negara republik modern pertama di dunia, Amerika Serikat. Keempat, Founding Fathers Amerika, George Washington, Thomas Jefferson, John Adams, dan Benjamin Franklin, semuanya adalah Freemason, tapi bukan Illuminati. Di abad pertengahan pasca Renaissance, hampir semua bangsawan dan aristokrat memang Freemason. Tapi ingat, tidak semua Freemason itu jahat. Kebanyakan hanya menjalankan ritual-ritual biasa saja. Cuma bedanya, mereka menyembah iblis. Illuminati menyusup dalam pemerintahan George Washington melalui Menteri Keuangan Alexander Hamilton. Lewat Menteri Hamilton inilah dibentuk bank sentral swasta pertama di Amerika, the First Bank of US, milik Rothschild. Bangsa Amerika terlilit utang pada bankir elit sejak pertama negara itu berdiri. Coba Anda lihat keterangan di Biro Utang Publik Departemen Keuangan Amerika ini. Bangsa Amerika dililit utang sejak berdiri tahun 1776. Presiden pertama Amerika, George Washington, sebenarnya tahu tentang adanya kekhawatiran masyarakat bahwa Illuminati masuk dalam pemerintahannya. Ini adalah tulisan tangan George Washington tentang Illuminati yang saya cuplik dari The George Washington Papers at the Library of Congress. Kembali ke Eropa. Pada saat itu, bisnis Rothschild semakin berkembang. Untuk menguasai keuangan di Eropa, Mayor Amschel Rothschild mengirim 5 putranya ke 5 negara. Putra pertama, Amschel Rothschild, menetap di Frankfurt untuk menguasai keuangan Jerman. Kita semua mengetahui, Frankfurt kelak menjadi kota bank sentral Uni Eropa yang menerbitkan mata uang euro saat ini. Putra kedua, Salomon Rothschild, dikirim ke Vienna untuk menguasai keuangan Austria. Kota Vienna ini kemudian menjadi markas tempat dilaksanakannya kongres setelah selesai Perang Napoleon, di mana Rothschild untuk pertama kali mengajukan mata uang tunggal Eropa tahun 1815. Mata uang euro yang beredar tahun 2002 sudah direncanakan 187 tahun sebelumnya. Putra ketiga, Nathan Rothschild, putranya yang paling brilian, dikirim ke London untuk menguasai keuangan Inggris dan kelak Amerika. Putra keempat, Karl Rothschild, dikirim ke Napoli untuk menguasai keuangan Italia. Dari sinilah kelak ia mendanai revolusi Italia yang dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Dari sinilah kemudian lahir istilah mafia yang merupakan singkatan dari Mazzini Autorizza Furti Incendi Avvelenamenti, yang artinya Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, dan peracunan. Putra kelima, James Rothschild, dikirim ke Paris untuk menguasai keuangan Prancis. Dari sinilah kelak Rothschild mendanai Napoleon untuk membuat kekacauan di dunia. Rothschild mendanai revolusi Prancis untuk menjatuhkan kerajaan Prancis yang sudah berumur 1000 tahun. Kerajaan yang berumur 1000 tahun pun bisa runtuh. Mau tahu caranya? Bukan dengan berdebat awam versus awam, bukan dengan bikin seminar atau simposium bahwa negara republik itu lebih baik dari kerajaan, bukan dengan berusaha meyakinkan 100% penduduk untuk percaya pada bentuk negara republik, melainkan melalui kelompok kecil yang militan, kelompok Jacobin. Perubahan selalu datang dari sekelompok kecil orang, bukan dari mayoritas. Dari situlah tercipta people power. Ini pelajaran yang harus kita ambil dalam perjuangan Flat Earth untuk meruntuhkan elit global. Mengapa Rothschild danai Jacobin dan Napoleon untuk menjatuhkan kerajaan Prancis? Supaya dapat deal konsesi bisnis. Kerajaan Prancis runtuh, lahirlah negara Republik modern kedua setelah Amerika, yaitu Republik Prancis tahun 1799. Tahun 1800, Rothschild langsung memperoleh konsesi Bank Sentral Prancis, hak untuk nyetak duit. Kemudian, apa yang terjadi setelah Rothschild memiliki Bank Sentral Prancis? Belum cukup, maka dibuatlah perang lagi. Inggris melawan Prancis, Perang Napoleon. Nathan Rothschild di London mendanai kerajaan Inggris. James Rothschild di Paris mendanai Napoleon. Rothschild mendanai dua pihak yang berperang, sehingga siapapun yang menang, Inggris atau Prancis, sudah pasti Rothschild yang menang. Pada episode 8, telah dibahas bagaimana elit global menancapkan kuku di Amerika. Kekuatan elit global di Amerika
dibangun oleh tangan dingin agen Rothschild yang brilian, Jacob Schiff, yang dijuluki The God of Wall Street. Dialah sang dewa yang menguasai perekonomian dunia lewat Wall Street. Jacob Schiff mendanai Rockefeller untuk membangun kerajaan bank Chase Manhattan dan menjadi raja minyak Standard Oil. Schiff mendanai JP Morgan, pentolan elit global yang membunuh karir Nikola Tesla akibat khawatir ada energi gratis buat umat dunia. Jacob Schiff mendanai konglomerat rel kereta Harriman, mendanai James Tillman untuk membentuk Citibank, Andrew Carnegie untuk mendirikan Wells Fargo, dan lain-lain. Maka terciptalah kelompok yang kita sebut sebagai elit global, segelintir orang yang sangat kaya dan powerful yang mampu menerapkan sistem multidimensi ke seluruh dunia. Keberhasilan Rothschild mendanai kelompok militan Jacobin untuk menggulingkan kerajaan Prancis yang sudah berusia 1000 tahun, diulang kembali dalam lingkup yang jauh lebih besar. Bukan lagi untuk menguasai negara, tapi untuk menguasai dunia. Maka dibentuklah kelompok kecil yang merupakan cloning dari Jacobin yang disebut The Round Table. Partner Rothschild untuk urusan politik internasional ini adalah pengusaha Inggris Cecil Rhodes. Rhodes adalah perpanjangan tangan elit untuk menjajah Afrika. Pengusaha Inggris ini kemudian menjadi Perdana Menteri negara jajahan di Afrika bagian selatan. Jika Anda pernah dengar negara Zimbabwe Rhodesia, itu diambil dari nama Rhodes. Lewat penjajahan dan penjarahan Afrika, Rhodes membentuk imperium bisnis berlian, De Beers. Berlian itu bukan logam mulia seperti emas, perak, tembaga, dan lain-lain. Berlian adalah karbon. In fact, given the right conditions, you can make diamond out of any type of carbon, including burnt toast. Once the bread is truly burnt, it's ground down and squeezed into a mold. Then, a special machine takes it to a pressure 60,000 times greater than our atmosphere, at which point the carbon naturally becomes diamond. Lewat propaganda yang masif, dunia dicuci otak seolah-olah perkawinan tidak afdol kalau tidak ada cincin berlian. And you may think of the diamond engagement ring as a timeless symbol of love, but it turns out this ancient tradition was invented less than a century ago by the De Beers Diamond Corporation. Before the 1930s, nobody exchanged diamond rings when they got engaged. It wasn't a thing. But in 1938, the De Beers Diamond Cartel launched a massive ad campaign, claiming that the only way for a real man to show his love is with an expensive hunk of crystallized carbon. And we bought that shit. In fact, every element of the traditional American engagement was designed to make more money for De Beers. This has gotta be the most successful ad campaign of all time. Actually, diamonds are intrinsically worthless. I refuse to believe that. Well, maybe you believe De Beers chairman Nicky Oppenheimer, who once said, quote, "Diamonds are intrinsically worthless." Shut up, shut up, shut up. In fact, they're quite common. The only reason diamonds are even expensive is that De Beers has a global monopoly on diamond mining, and they artificially restrict the supply to jack the prices up. But in reality, those assholes have a fuck ton of them. These are extremely rare. Pay no attention to that. Which means that diamond you just blew your savings on has virtually no resale value. That's why De Beers wants you to think a diamond is forever. If you never try to sell it, you'll never figure out how badly you got fucked. Demikian halnya dengan mitos bahwa BBM adalah fosil dinosaurus dan tumbuh-tumbuhan. Mitos ini diajarkan di semua sekolah di seluruh dunia. Padahal BBM alias senyawa hidrokarbon itu adalah cairan yang ada di perut bumi. Tak ada yang tahu dari mana asalnya. Sama seperti tak ada yang tahu dari mana mata air sungai mengalir. Hoax bahwa BBM adalah fosil dinosaurus dan tumbuhan diciptakan untuk memberi kesan barang langka yang mahal. Persis seperti tipuan berlian itu. And Rockefeller happened to be the smartest man in the business at the time. Putting a price on oil is like putting a price on a pail of water. You know, no initial cost. It's in the ground. And so in order to get the price up, they hit on the idea that they would have to make it appear to be scarce. In 1892, there was a convention in Geneva of scientists to determine what organic substances are. Well, the definition of organic is a substance with hydrogen, oxygen, and carbon. And so it's usually a living substance, a tree, living things.
Animals, we are hydrogen, oxygen, and carbon.